Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Pitung Dino ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Oke? Puji-pujian subuh mengkumandang di langit saat Yudis mengendarai motor Suprafit memasuki jalan desa. Ia sangat lelah dan mengantuk, bahkan mungkin akan tertidur di kantor Jember sampai pagi jika satpam kantor tidak membangunkannya. Mendekati pekarangan, Yudis mematikan motornya. Ia menuntun motornya ke dekat teras dan memarkirkan di sana. Ia melepas jaket dan helm lalu mematung sejenak. "Ada apa hewan mati?" ujarnya ketika mencium bau busuk dari samping rumah. Ia melongok ke sumber bau, hanya ada tanaman-tanaman hias bergoyang karena angin di dekat jendela kamarnya. Selain itu gelap. Yudis mengangkat bahu. Ia bergegas masuk rumah. Naya sempat mengirimkan SMS yang memintanya untuk segera pulang, tapi dia malah baru tiba subuh. Mudah-mudahan Naya tidak ngambek. Yudis pelan ke arah kamar. Ia membuka pintu. "Asuh," umpat Yudis kaget. Naya terduduk di lantai, bersandar pada tembok dekat pintu. Tangannya mendekap Anwar yang sedang tidur. Ia menatap lurus ke arah jendela dengan mata sembab. Kantung matanya terlihat menghitam. "Kamu ngapain duduk di sini?" Yudis berjongkok membelai kepalanya Naya. Ia menoleh ke arah jendela, mencoba mencari tahu apa yang dilihatnya Naya. "Kamu dari mana aja?" ujar Naya datar, namun suaranya terdengar bergetar. "Sorry," Yudis mencari alasan tepat kenapa ia pulang begitu terlambat. "Tadi itu di kantor, aku tadi lihat ibu." Alis Yudis bertaut kebingungan. "Maksudnya? Kamu mimpi ibu?" "Enggak, tadi ibu datang di situ." Naya menunjuk ke arah jendela. "Kamu ngomong apa sih, Nay?" Yudis semakin bingung. "Ibu kan sudah nggak ada." "Tapi aku lihat sendiri." Naya meleleh, satu tangannya mengusap air di pipi. "Ibu tuh di situ, minta bukain jendela, katanya ingin main sama Anwar." Yudis menatap istrinya lekat. Sebuah cerita yang sulit dipercaya. Apa mungkin dia bermimpi buruk? "Ibu jadi..." Naya tak melanjutkan kalimatnya. "Ibu kenapa?" Naya memandang wajah Yudis. Ia merasa sangat tidak enak untuk mengucap satu kata, terlebih ibunya sendiri. "Ibu jadi pocong." Kepulan asap rokok membumbung di sela-sela dedaunan pohon di kebun. Beberapa orang pekerja nampak duduk rehat sebelum memulai hari mereka. Gelas kopi dan rebusan singkong menemani pagi sebagai pengganjal perut. "Iya, jadi kapan hari itu mereka lihat?" ujar seorang pekerja berbadan kecil. "Waktu ronda malam mereka lihat di rumah Belanda itu." "Sing genah cangkemmu. Kalau yang cerita Ipung dan Nasrul, aku yang paling gak percaya," timpal pekerja lain. Ia nampak sedang mengasah sabit untuk membersihkan gulma. "Lah ini Mas Ilham juga ikut lihat. Mosok Ustadz mau bohong?" "Iya, Pak Taufik sampai gak berani keluar sehabis maghrib sekarang." Pekerja berbadan kecil itu nampak sedikit ngeri. "Kalau aku jadi Pak Taufik, lihat sendiri pas malam-malam, wes semaput aku paling." Sejenak mereka terdiam. Ketiga orang itu merasa merinding dengan desas-desus yang mulai menyebar di desa. Ketika hanya menatap lurus ke rerumputan sambil sesekali mengisap rokok di tangan. "Gak nyangka ya," ujar salah seorang, "padahal orangnya baik loh." "Ya siapa tahu hati orang, bisa saja kelihatannya baik, tapi ternyata punya kejelekan di belakang. Aku ya agak gak percaya kalau Bu Retno jadi pocong." "Apa jarimu?" seru Roso dari belakang. Ia baru saja tiba setelah memarkir mobil di tepi kebun.
Tangannya menggenggam sabit besar, wajahnya nampak tajam menatap mereka. Mas Roso, ketiganya nampak gerelapan. Kamu bilang Bu Retno jadi apa? Roso menunjuk si pekerja dengan sabitnya. Para pekerja nampak salah tingkah. Biar bagaimanapun Bu Retno adalah pemilik kebun tempat mereka bekerja. Roso sebagai tangan kanan Bu Retno juga sedari kecil diasuh seperti keluarga sendiri. Pasti Roso tidak menerima dengan ucapan mereka. Mas, Roso, mohon maaf. Ini kita dengar dari orang-orang ronda soal Bu Retno. Naya duduk tak bersemangat di meja makan. Sedari pagi ia banyak ngelamun. Ia menyentuh sama sekali teh panas dan ayam goreng yang dimasak oleh Yudis untuk sarapan agak siangnya. Nggak dimakan. Yudis keluar dari kamar. Ia tengah memakai kemeja, hendak meneruskan pekerjaan kemarin yang belum selesai. Kamu mau berangkat sekarang? Naya nampak sangat keberatan ditinggal. Setelah kejadian kemarin, tentu saja ia tak mau sendirian. Iya, kalau aku kerjain siang. Iya, kalau aku kerjain siang, nanti sore aku udah balik lah. Jadi malamnya bisa istirahat di rumah. Besok pagi-pagi kan kita balik ke Surabaya. Naya mengangguk setuju, walaupun harus ditinggal setidaknya bukan di malam hari. Naya menarik piring di hadapannya dan mulai menyendok makanannya. Gitu dong, jangan lemas. Yudis mencium belakang kepalanya Naya. Ia sedikit khawatir dengan Naya setelah mengaku melihat ibu. Amar bangun? Tanya Naya parau. Tadi habis Mimi udah ngantuk gitu. Pas aku ganti baju sih udah tidur. Yudis merapikan bajunya lalu mengecek jam di pergelangan tangan. Ia siap untuk berangkat. Terdengar suara mesin mobil Cherry memasuki pekarangan. Suroso tak seperti biasa. Suroso sudah kembali ke rumah menjelang siang begini. Biasanya ia pulang dari kebun ketika matahari hampir tenggelam. Yudis berjalan ke teras, memijing silau mengamati Roso yang bergegas ke arahnya. Tumben, siang-siang balik, istirahat. Roso berhenti di hadapan Yudis dan menggeleng. Ia menatap Yudis, wajahnya nampak serius. Aku ada kabar ndak enak. Yudis menatap bingung. Soal ibu. Orang-orang ronda kemarin bilang kalau ibu... Naya berteriak histeris dari kamar rumah. Roso dan Yudis mendengar teriakannya langsung berlari ke dalam. Naya tidak ada di ruang makan. Teh dan makanannya masih tersisa di kamar. Yudis menduga. Lalu mereka berdua langsung menuju kamar. Kenapa Mbak Nay? Roso tiba lebih dulu di pintu kamar. Ada apaan? Yudis melongo ke dalam, lalu menyuruh badannya serasa lemas seketika. Amar. Naya terduduk di tepi ranjang. Ia menatap kedua laki-laki yang berdiri di pintu kamar dengan mata basah. Tangannya mengusap ranjang yang kosong. Tak ada apapun di tempat seharusnya Amar berbaring tadi. Hanya tersisa sebuah kain bedong yang bercapik. Kain bedong yang seakan dicapik oleh jari-jari yang panjang, kurus dan runcing. Kenapa? Kerjaan kamu belum selesai. Hari ini kita sudah ada banyak yang harus diinput lagi. Baik, saya mohon maaf Pak. Yudis mengangguk dengan ponsel di telinganya. Ia sedang mengendarai motor berboncengan dengan Roso menyusuri jalan desa. Nanti akan saya usahakan secepatnya. Nanti, kita ini sedang hektik. Kamu harus cepatnya kerjakan itu. Mohon maaf Pak, saat ini saya sedang ada urusan. Urusan apa? Itu kerjaan makin numpuk. Yudis terdiam menatap bebatuan di jalan. Tak mungkin ia menjawab jujur bahwa bayinya menghilang secara misterius dari kamar. Saya tunggu sampai nanti sebelum waktu closing. Yudis hanya mengiyakan sebelum menutup panggilan. Ia tak peduli lagi. Saat ini ada yang jauh lebih penting untuk dilakukan. Ada satu tempat yang sedang ditujunya. Itu rumahnya Mas, ujar Roso ketika akhirnya mereka mendekati rumah Mas Irham. Yudis melompat turun ketika motor belum berhenti sepenuhnya.
Ia segera mengetuk pintu rumah Mas Irham yang tidak berpagar. "Mas." Yudis mengetuk pintu agak keras beberapa kali. "Mas Irham, Assalamualaikum." "Assalamualaikum." Mas Irham membuka pintu. Ia menatap Yudis dan Roso yang datang berdua. "Loh, Mas Yudis, ada apa, Mas?" "Anu Mas, itu..." Yudis sedikit terbata. Ia sedang tak bisa berpikir jernih. "Anaknya Yudis didelik demit, Mas." Roso menyusul dari belakang yang setelah memakir motornya di tepi jalan desa. "Astagfirullah." Mas Irham nampak sangat kaget. Didelik nih demit atau disembunyikan makhluk halus adalah kepercayaan orang Jawa dulu. Konon katanya ada kalanya bayi yang belum bisa apa-apa tiba-tiba saja hilang dari tempatnya saat sedang tidak ada pengawasan orang tuanya. Nanti setelah dicari, kadang ditemukan di dalam rumah di tempat yang sangat tidak masuk akal. Jika sedang naas, kadang tidak bisa ditemukan sama sekali. Untuk mencegah semacam ini, orang Jawa dulu biasanya meletakkan gunting kecil di bawah bantal atau sapu lidi di dekat bayi saat sedang ditinggal sendiri. "Baik, ayo kita segera ke rumah sampean, Mas." Irham bergegas mendorong motornya keluar rumah. Yudis dan Roso juga Mas Irham tengah menyalakan motor tepat ketika Nasrul dan Ipung kembali dari kebun. "Loh Mas bertiga ini mau kemana? Kok bisa tiba-tiba hilang gimana toh Mas?" tanya Ipul sambil mengendarai motor. Nasrul duduk membonceng di belakang. 3 motor bebek melaju kencang membelah jalanan tanah. Mereka hendak menuju ke rumah Bu Retno yang berada di ujung desa. "Iya, sampean tanya dulu sama istrinya," sambung Nasrul. "Barangkali lupa naruh di mana." "Matamu, ini bukan korek atau rokok yang kalau hilang gara-gara kelupaan naruh. Ini bayi yang hilang," sergah Ipung gusar ketika motor itu memasuki area pekarangan lalu berhenti di bawah teduhnya pohon rambutan. Terlihat Naya sedang mondar-mandir di teras sambil mendekap kain bedong amar. Wajahnya nampak sangat khawatir. Begitu melihat kedatangan Mas Irham, Naya setengah berlari ke arahnya. "Mas Irham, anakku." Naya menyodorkan kain bedong yang sedari tadi dibawanya. "Anakku di mana?" Mas Irham nampak terkejut melihat bekas cabikan jari di kain itu. Rasanya sulit dipercaya. Ia memang sering mendengar cerita tentang bayi yang pindah atau disembunyikan, tapi baru kali ini ia melihat sendiri. "Ayo kita coba cari di dalam rumah." Mas Irham menoleh ke Yudis dan orang lain, membagi semua orang menjadi 3 kelompok. Yudis dan Naya, Nasrul dan Ipung, lalu Roso dan dia sendiri. Mereka akan mencari di bagian rumah yang berbeda. "Jangan lupa baca bismillah," Mas Irham memberi saran. Lalu mereka berpencar ke seluruh rumah. Mas Roso dan Mas Irham mencari di lantai 2. Yudis dan Naya mencari di samping dan di belakang rumah. Nasrul dan Ipung mencari depan dan ruang utama. "Bayi kok bisa kesinggal? Itu gimana ceritanya ya?" ujar Nasrul sambil membuka setiap sudut dan tutup di tempat. Ipung tak menjawab. Ocehan Nasrul memang kadang lebih bijak untuk ditanggapi. Ipung memilih untuk sibuk mencari sebisanya. Nasrul menuju rumah sebelah. Ia sempat mengecek di balik pintu, lalu ia melihat ke arah meja. Di atasnya ada sesuatu yang ditutupi kain lebar. Mata Nasrul memicing penuh keingintahuan. Entah kenapa ada dorongan untuk melihat ada apa di baliknya. Nasrul mendekat dan menyikap sedikit kain penutup itu. Matanya membesar dengan nafas sedikit tercekat. Ia menelan ludah, tangannya terjulur ke depan, lalu meraih sepotong ayam goreng. "Jancuk!" sempat-sempatnya Ipung mengeplak kepala Nasrul sebal. "Ya, aku dari pagi belum makan, Pung," ujarnya memelas. Ia kembali mencari dengan potongan ayam di mulut. 1 jam lebih mencari, mereka semua berkumpul di ruang tamu. Wajah-wajah mereka nampak begitu kelelahan, pun yang mencari belum juga ditemukan. "Amar,
Naya sesekukan. Yudis mendekap dan menepuk pundaknya agar lebih tenang. Apa sudah semua tempat dicari? Mas Irham mencoba menggali informasi. Ia masih memandang berkeliling ruangan di utama. Siapa tahu ada yang terlewat. Semua mengangguk dan menceritakan mana-mana saja yang sudah mereka cari. Kalau di sana, Mas Irham menunjuk ke sebuah pintu. Kamar Bu Retno. Sejak ibu nggak ada, ruangan itu selalu aku kunci, Mas. Yudis menggeleng. Ia merasa sedikit pesimis dengan saran Mas Irham. Namun, Mas Irham tetap berjalan mendekat ke kamar itu. Tak ada salahnya dicoba. Ia memutar kunci yang menancap di pintu. Bismillah, Mas Irham membuka pintu kamar Bu Retno. Wangi pandan pekat seketika memenuhi hidung Naya. Ketika pintu terbuka lebar sepenuhnya, yang lagi-lagi membuatnya merinding. Namun entah kenapa, seperti yang lain tak biasa menciumnya, Naya memutuskan untuk diam saja. Pandangan Mas Irham menyapu seluruh ruangan. Lemari kayu antik, meja rias, beberapa baju yang tergantung, dan sebuah ranjang besar. Lalu Mas Irham menoleh kepada yang lain, mengajak semua mencari. Ayo kita. Lalu tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi. Amar. Naya menghambur masuk. Dari mana itu? Roso menoleh kiri dan kanan mencari arah suara. Nasrul dan Ipung ikut mencari. Di bawah, Yudis langsung berlari mendekati ranjang dan melongok ke bawah, diikuti oleh yang lain. Amar bergeletak di bawah ranjang, tangan dan kakinya bergerak-gerak. Yudis merayap ke dalam, meraih Amar dengan perlahan. Amar melihat dalam gendongannya. Semua orang berseru lega melihat Amar sudah ketemu. Yudis memeriksa Amar untuk memastikan bahwa anaknya baik-baik saja. Anakku. Dengan tak sabarnya Naya meraih Amar dari gendongan Yudis. Yudis menatap Naya yang tak henti menciumi bayinya, lalu beralih ke ranjang ibunya yang kini telah kosong. Ia menahan nafas dengan dadanya terasa sedikit sesak. Yudis hanya bisa membatin, apa benar ibu jadi setan? Yudis menghabiskan sore dengan merenung di teras, berbatang puntung rokok di asbak menemaninya, menghabiskan waktu dengan pikiran yang sangat kalut. Rasanya masih tak bisa dipercaya dengan kejadian yang baru saja ia alami, juga dengan keputusan istri yang lainnya bahwa ibunya menjadi pocong. Kok lesu, Mas? Roso muncul dari arah rumahnya di belakang. Ia membawa sepiring beton atau biji nangka rebus, kudapan kegemaran mereka saat kecil. Aku mikirin ibu, Ros. Yudis mengembus asap putih panjang. Ia memandang Roso, orang yang paling dekat dengannya dan keluarganya sejak mereka kecil. Apa dosa ibu sebenarnya? Kok bisa ya ibu jadi? Nggak boleh mikir gitu, Mas. Roso memakan butir beton. Ia nampak kalem dengan kabar yang beredar. Sampean kan paling tahu ibu kayak gimana orangnya, dan aku yang selama ini bareng ibu berani sumpah bahwa Bu Retno orangnya nggak pernah jahatin orang lain. Tapi orang-orang ronda lihat loh. Yudis mematikan puntung rokoknya di asbak. Ia memijit kepalanya karena terlalu banyak pikiran. Bahkan Naya juga diganggu. Ini malah barusan cucunya sendiri disembunyikan. Roso tak menjawab. Ia menatap Yudis tajam. Beberapa lama keduanya duduk dalam diam. Hanya angin sore dan suara anak-anak bermain di bola di kejauhan yang memecah sepi. Makanya, Mas, kita terus kirim doa buat Bu Retno. Roso membuka suara. Nanti malam kan pengajian keempat buat ibu. Doakan yang terbaik. Siapa tahu ibu bisa tenang. Yudis mengangguk. Ia mengisap rokoknya dalam-dalam. Ia bersyukur bahwa ia masih memiliki orang sebaik Roso, sahabat masih kecil yang sudah seperti saudaranya sendiri. Yudis berada di pojok dengan ponsel menempel di telinganya. Ia tengah menerima panggilan dari atasan yang marah besar mengenai kinerja Yudis. Rekan-rekannya sampai harus mengambil ekstra jam kerja untuk membackup pekerjaan Yudis.
Yudis hanya bisa meminta maaf berkali-kali, sementara beberapa orang di dalam rumah tengah melakukan acara kirim doa. Pengajian di hari keempat juga berjalan lancar, namun karena berita mengenai penampakan Bu Retno yang beredar, hanya sedikit orang yang mau hadir. Mereka lebih memilih berada di rumahnya masing-masing setelah petang. Desa Pekopenan serasa jadi desa mati. Jalan begitu lenggang dan rumah sudah menutup pintu. Jam 9 malam Yudis melakukan packing semua barang-barang, sementara Naya berbaring di ranjang sambil menidurkan Amar. Besok pagi mereka akan kembali ke Surabaya, pergi dari semua ini. Yudis telah menyelesaikan packing semua barangnya ketika awan hitam mulai bergelayut. Bintang-bintang dan bulan tadinya terlihat bertebaran, kini telah bersembunyi di balik awan. Yudis berjalan ke arah dengan sebatang rokok terselip di bibir. Ia memandang sekitar, menyapu semua hal di sini yang seharusnya menjadi nostalgia indah sama kecilnya. Justru kini menjadi mimpi buruk, sangat-sangat buruk baginya. Perlahan rintik hujan turun membasahi seluruh pekarangan. Aroma tanah kering yang bercampur dengan air menyeruak, memenuhi area sekitar. Gak istirahat mas, Naya keluar dengan secangkir kopi panas di tangan. Ia baru saja merebus air panas untuk termos Amar sekalian membuat kopi untuk suaminya. Besok pagi kita ke Surabaya loh, taruh aja di situ. Yudis memandangi air yang berjatuhan di atap teras. Ia sedang tak terlalu ingin bicara dengan siapapun. Naya tersenyum, ia meletakkan cangkir kopi di atas meja. Mas Yudis, kamu. Bersamaan dengan cahaya kilat yang menyambar wilayah desa Pekopenan sekilas, tiba-tiba semua lampu di rumah padam. Kegelapan menyelimuti seluruh tempat itu. Aduh, mati listrik ya? Seru Naya setengah panik. Yudis menoleh ke rumah Roso, listriknya menyala. Nggak cuma rumah ini doang. Yudis bergegas menuju motor Supravit di samping teras. Kuncinya masih menancap. Ia membuka jok dan mengambil mantel, kelawar, dan sebuah senter kecil. Aku mau cek sekring dulu, Nay, ujar Yudis menyalakan senter. Naya yang berada di dekat meja teras hanya mengangguk. Yudis menutupi dirinya dengan mantel dan berjalan menuju tempat sekring yang berada di samping rumah. Asu, Yudis mengumpat pelan. Berapa kali ia mencoba menaikkan tuas sekring, tapi listrik tak mau menyala. Mungkin ada konsleting atau kabel yang terkelupas. Masalah klis untuk rumah kuno, namanya juga rumah kuno dari zaman Belanda. Ia mengeceknya besok pagi, tidak saat ini, di malam hari dengan hujan berangin seperti ini. Sambil menutup kepala, ia setengah berlari menuju derasnya air menuju rumah. Angin yang tertiup menggoyangkan dedaunan pohon rambutan tua di halaman depan. Begitu sampai di teras, Yudis melepas mantel dan meletakkan begitu saja di meja. Ia mengibas-ibaskan bajunya yang agak basah, lalu melangkah masuk ke rumah. Nay, Yudis memanggil istrinya. Ia menyorotkan senter di sekeliling Naya. Tak ada jawaban. Yudis berjalan perlahan. Ia berjalan pelan agar tak terpeleset oleh tetes air dari celananya. Ruangan itu tetap gelap total. Ia memeriksa dapur dan ruang makan, tapi tak ada siapa-siapa. Kemana istrinya? Suara tangis memecah membuat Yudis tersentak. Itu suara tangis Amar. Dengan bergegas Yudis melewati ruang tamu menuju kamar. Begitu berbelok dari ruang tamu, senternya menyorot sesosok perempuan yang berambut panjang yang berdiri tidak jauh darinya. Asuh. Sekali lagi ia mengumpat, bikin kaget saja. Naya tengah berdiri di depan pintu kamar. Ia nampak mematung, menatap ke arah dalam. Suara tangis Amar masih saja terdengar. Kamu kenapa, Nay? Yudis mendekat penuh keheranan dengan tingkah istrinya. Amar nangis tuh. Naya menoleh ke arah Yudis. Mulutnya terbuka tapi tak ada suara. Tangannya terangkat pelan gemetaran menuju ke dalam. Amar menangis semakin kencang.
Apa sih? Tanya Yudis setengah sebal. Ia mempercepat langkahnya menuju kamar. Begitu sampai di pintu, sorot senternya menerangi ruangan itu. Yudis menelakkan mata, nafasnya tercekat. Dilihat Amar tengah menangis di tengah ranjang, kakinya menendang-nendang boneka monyetnya. Di sudut ranjang berdiri sesosok makhluk yang seluruh tubuhnya terbungkus kain kafan. Kain berwarna putih yang nampak kotor oleh tanah lumpur. Kain di bagian wajahnya sedikit terbuka, dengan rambut putih panjang yang sedikit menjuntai, nampak kapas kecil masih menempel di lubang hidungnya. Makhluk itu berdiri dengan kepala bergoyang pelan, ikatan di kepalanya berayun seirama dengan gerakannya. Ia bernyanyi parau untuk Amar yang tengah menangis. Nyanyiannya sangat dikenal Yudis. Tak lelo, 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 letung. Senter tangan Yudis berjatuh ke lantai. Ia menatap lekat sosok berkain putih itu. Bibirnya bergetar, seakan tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia tak ingin percaya, sebab sosok itu sangat dikenalnya, Ibu. Sosok Bu Retno menoleh ke arah Yudis. Ia menyeringnya lebar dan gigi hitam berlendir. Lalu jendela di belakang Bu Retno menjeblak terbuka lebar. Sosok itu melompat setengah melayang melesat keluar dari jendela, meninggalkan bau bangkai yang busuk memenuhi kamar. Hihihi. Suara cekikan terdengar selama beberapa saat. Naya bergegas menuju ranjang dan memeluk Amar yang menangis. Ia beristighfar berkali-kali sambil menggendong bayinya. Yudis hanya bisa berdiri terpaku, bukan karena rasa takut, tapi karena rasa sedih yang teramat. Apa salah ibu ya Tuhan? Kenapa ibu jadi seperti itu? Oke ya, itu tadi cerita dari Pitung Dino ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke, dadah.